sekali. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh ini kenapa cocok ke sini, oh ini kenapa cocok karena kita memahami strukturnya. Struktur ke karakteristik dari bahan penyusunnya tadi. Contohnya lagi, misalkan ya, kenapa minyak goreng itu liquid, bentuknya cair, tapi margarin bentuknya solid. Keduanya bahannya adalah dibuat dari apa? Dibuat dari sawit kan? Margarin dibuat dari sawit, minyak goreng dari sawit juga. Tapi yang satu cair, yang satu padat. Kenapa? Ya kita harus tahu sampai ke struktur molekulnya. Karena struktur dari lemaknya berbeda antara yang membentuk lemak untuk minyak goreng dengan lemak untuk membentuk margarin. Itu pemahaman karakter itu yang saya maksudkan di situ. Bukan hanya bukan berarti sawit itu bentuknya begini, tepung terigu bentuknya begini. Bukan hanya secara fisik saja, tapi harus sampai ke tingkat molekuler. Baru kita bisa tahu, untuk bikin tepung terigu, untuk bikin insal ini kenapa bisa ke tepung terigu? Karena dia mempunyai karakter begini-begini sampai ke tingkat molekuler. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini ya, kita breakdown lagi ya. Balik lagi di sini. Misalkan sel tanaman nih. Sel tanaman ya tadi dari itu kita tarik sampai ke struktur molekulnya itu dibentuk oleh beta glukos. Ini beta glukos nih. Ya. Beta glukos ini tidak bisa dicerna oleh tubuh. Ya. Kalau kita tarik lagi yang disebut dengan amilos ya, ini adalah serat ya, selulos ya. Selulos itu, kalau amilos itu strukturnya adalah bukan beta glukos tapi alfa glukos penyusunnya. Itu dua hal yang berbeda. Selulosa itu tidak bisa dicerna kan? Dia bentuk serat, dia membentuk struktur serat. Dalam tubuh kita dia tidak bisa dicerna. Tapi amilosa yang disusun oleh alfa glukos bisa dicerna. Hanya beda antara alfa dan beta saja. Gitu ya. Itu menjadi dua hal rantai polimer yang punya karakteristik yang berbeda-beda, yang berbeda satu sama lain. Walaupun sebetulnya hanya membedakan adalah tadi alfa dan beta. Itu karakteristik bahan pangan di situ yang harus dipahami. Ya. Contohnya misalkan di sini ya, komponen pati jagung misalkan ya, pati jagung. Pati itu disusun oleh amilosa dan amilopektin. Ya. Nah, amilosa itu keduanya itu disusun oleh alfa D-glukos. Ya, jadi beda dengan selulosa. Kalau selulosa itu di beta D-glukos. Nah, amilosa rantai lurus, dia dibentuknya oleh alfa amilos dihubungkan satu sama lain oleh ikatan alfa 1 beta 1,4 ya. Amilopektin itu ada rantai bercabang ya. Nah, di dalam sama juga dia ada penyusunnya adalah single saja alfa D-glukos ya. Nah, itu membentuk struktur pati ya. Itu adalah semua pati begitu, mau pati dari jagung, dari terigu, dari sebagainya, itu disusunnya adalah selalu alfa D-glukos dan ada dalam bentuk amilosa atau amilopektin, semuanya begitu. Tapi pati jagung itu akan berbeda dengan pati gandum, akan beda dengan pati beras, akan beda dengan pati singkong, beda sama sekali. Ya, karakternya beda sekali. Ya. Nah, ini contohnya amilosa. Amilosa itu strukturnya adalah begini. Ya, rantai lurus dihubungkan satu sama lain oleh ikatan alfa 1,4. Amilopektin ada ikatan percabangan di sini. Ya. Ini yang membentuk struktur pati. Ya. Kalau kita lihat lagi di sini, pati breakdown lagi seperti apa? Alfa D-glukos. Alfa D-glukos dengan beta glukos beda struktur kimia seperti ini. Seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Misalkan saya gambarkan tadi jagung ya. Kita satu butir jagung aja. Satu butir jagung itu kalau kita breakdown ya, ini gambar satu butir jagung ya. Itu di dalamnya itu ada 4 komponen utama. Itu ada bagian disebut dengan endosperm, ada germ, ada pericarp, ada tip cap. Nah, yang ini adalah endosperm. Endosperm itu yang ini ya, bagian ini. Ya.
Kemudian tip cap ini yang bagian ujungnya yang apa? Ada kayak serat gitu ya. Bagian kalau nah ini bagian ini nih. Ini adalah disebut dengan tip cap-nya. Jamnya adalah titik pertumbuhan di sini. Kemudian pericap itu bungkusnya, bungkus dari apa namanya? Bungkus dari satu bulir jagung tersebut. Ya. Nah ini masing-masing bagian itu komponennya, komponen kimia itu beda-beda. Endosperm yang dominan adalah patinya. Ada protein juga, ada lemaknya, ada gula. Ya. Germ itu dominannya adalah protein, ada lemaknya juga. Ya. Kemudian pericap dominannya apa? Dominannya adalah ya di pericap itu biasa serat. Ya. Ininya dia sedikit. Ya. Tip cap juga di sini banyaknya serat, gitu ya. Nah ini saja satu bulir ini nanti kalau kalian kerja di industri kira-kira bisa jadi berapa pabrik satu bulir ini? Bayang nggak? Ini bisa jadi 4 pabrik. Jadi ada pabrik yang pertama pabrik pati jagung itu sendiri. Nanti ada pabrik gluten sendiri. Ada pabrik serat yang bikin serat kasar sendiri. Ya. Jadi itu jadi pabrik sendiri-sendiri tuh. Ya. Kemudian belum lagi di turunannya, dari pati itu bisa menjadi glukosa. Kalau dipecah gitu ya, kan tadi udah tahu pati itu terdiri dari alfa D glukos. Kalau kita pecah-pecah itu menjadi molekul-molekul alfa D glukos, itu menjadi gula glukosa. Itu pun jadi pabrik sendiri. Atau dari glukos dibikin sirup, jadi high glukos sirup, itu pabrik sendiri. Jadi bayangkan dari satu bahan itu bisa menjadi berbagai macam produk dan bisa menjadi pabrik yang berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena kita ngerti bahannya gitu. Karena ketika tadi pemahamannya apa misalkan, oh pati kalau kita ekstra, kalau kita ambil ya, jadi kita bisa jadi punya patinya. Kalau pati saya olah lagi, saya breakdown lagi, itu menjadi glukosa, jadi pabrik lagi. Atau pati itu saya olah menjadi glukos glukos sirup, jadi satu pabrik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kita mengetahui bahan tadi. Gitu. Itu contohnya ya. Nah, ini contohnya misalkan ya yang bawah ini ya. Ini sama penjelasannya tadi. Starch 61%, corn oil ya. Jadi misalkan yang bagian ini tadi ya, yang bagian apa tadi? Dia ada bagian lemak kan di sini ya. Dia cukup lemak, cukup tinggi di sini ya. Jadi ini bisa jadi pabrik sendiri tuh, corn oil masuk ke pabrik sendiri. Ya. Atau protein, gluten. Jadi nanti ada pabrik gluten sendiri. Fiber, jadi pabrik fiber dari corn juga dan sebagainya. Jadi ini jadi bisa berbagai macam produk yang diturunkan dari satu bahan. Nah itu contohnya. Terus yang lain nih misalkan ya. Tadi kita bicara pati jagung. Kalau saya bandingkan dengan pati yang lain, saya lihat di bawah mikroskop. Ya ini ternyata pati tadi tuh yang dia biasanya kalau pati itu dalam bentuk granula kita sebut ya. Nanti belajar di kimia pangan dalam bentuk granula. Kalau saya lihat di bawah mikroskop, pati itu beda-beda bentuknya. Ya, ada yang bentuknya seperti apa segi 5, ada yang bulat, ya ada yang irregular. Ya. Jadi beda-beda gitu. Kalau dijajarkan kan misalkan ada pati jagung, ada pati tapioka, ada pati sagu. Saya jajarkan, warnanya putih semua, bisa dibandingkan tidak? Tidak bisa kan? Seolah sama aja secara fisik. Itu bisa kita lihat perbedaannya kalau saya lihat di bawah mikroskop. Apalagi kalau saya analis lagi tadi, misalkan pati ini bagaimana kandungan amilosanya, amilopektinnya, itu akan beda lagi. Ya, sehingga kita tahu, oh kalau pati ini tujuannya bisa ke sini, oh pati ini tujuannya bisa ke sini. Karena walaupun sama-sama pati, karakteristiknya berbeda. Ya, jadi makanya nggak bisa misalkan, oh kalau mau jadi pengental harus amilopektinnya tinggi. Kalau mau jadi pembuat gel, amilosanya harus tinggi. Itu karakteristik dari setiap bahan. Ya, jadi misalkan kenapa sih kok tadi yang soun itu kok jadi pati kacang hijau ya? Karena kita tahu struktur dari granula patinya ini. Kita bisa paham dari situ.
Ya, atau misalnya kenapa tapioka ya? Contohnya misalkan kacang salut ya, sukro ya, tahu sukro itu kan putihnya itu pelapisnya itu kan tapioka. Itu yang paling ideal ada tepung tapioka. Kalau diganti tepung beras nggak akan jadi itu. Si sukro itu nggak akan jadi kalau diganti dengan tepung beras. Harus tepung tapioka. Nggak bisa juga dipakai tepung gandum juga nggak bisa. Terigu juga nggak bisa. Harus tapioka. Kenapa? Karena dia mempunyai karakter yang unik yang sesuai dengan kebutuhan proses. Ya itu pemahaman bagaimana kita memahami dari karakteristik suatu bahan. Ya. Nah, jadi di sini itu baru paham ya, apa namanya, karakteristik bahan pangan merupakan akibat adanya interaksi senyawa penyusun bahan pangan. Itu baru kita memahami single material ya. Tapi bisa jadi bahan pangan itu juga berinteraksi satu sama lain ya. Yang itu bisa diamati dari bahan mentahnya atau dari bahan olahannya. Ya. Ini sebagai saya berikan ilustrasi lagi nih. Kelapa sawit ya. Ini kelapa sawit. Kelapa sawit, kalau biji sawitnya berarti diolah ya. Kita ambil satu biji sawit nih. Biji sawit ini kalau kita pecah nih ya. Ini pecah. Itu ada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan exocarp. Exocarp itu bagian yang apa namanya? Kulitnya. Mana exocarp? Ini ya kulit ya. Ini nih, yang bagian luar exocarp. Yang warna merah kemerahan nih, yang kemerahan. Mesocarp itu yang dalam kayak kelapa itu yang daging apa namanya? Serabutnya ya. Bagian serabutnya nih. Ini mesocarp. Endocarp yang mana? Endocarp itu adalah yang cangkangnya. Kalau batok ya, batok. Kalau kelapa itu batok, ini batoknya nih. Inti sawit yang mana? Yang putih. Ini yang putih. Ya, kernel kita sebut dengan kernel. Ya. Nah, ini titik pertumbuhan. Ini kernel itu inti sawit ini adalah bagian pertumbuhan. Ada bagian endosperm, jaringan cadangan makanan. Jadi kalau misalkan kita numbuhin itu kan dia kalau tanaman itu kalau dikasih biji kan tumbuh ya. Karena dia ada bagian endosperm, dia sumber makanan untuk pertumbuhan. Embrio nanti di sini juga ya. Nah, ini satu butir sawit. Ya. Kalau saya pecah di sini, ya, minyak goreng itu dari mana asalnya? Minyak goreng itu kita ambil dari ini, dari serabutnya. Jadi yang bagian ini, bagian apa ini tadi mesocarp ya. Bagian mesocarp itu penyusun utama di situ adalah minyak itu ngumpulnya di sini gitu. Jadi yang ini adalah bagian untuk digunakan diolah menjadi minyak goreng ini, bagian ini. Gitu ya. Itu akan menghasilkan kalau kita ekstrak bagian apa mesocarp ini itu akan menghasilkan disebut dengan CPO. Pernah dengar CPO ya? Crude palm oil. Karena di sini banyak sekali mengandung minyak. Gitu ya. Kalau yang dalam, bagian dalam itu adalah kernel tadi. Kernel juga banyak mengandung lemak juga. Tapi di sini bukan untuk minyak goreng. Yang ini adalah digunakan yang disebut jadi PKO. Palm kernel oil. Kalau ini adalah palm crude oil, ini adalah palm kernel oil. Ini kedua lemak yang ada di mesocarp dan inti sawit itu beda. Kalau dilihat dari struktur kimianya itu beda sekali. Ya nanti kalian belajar kalau di kimia organik itu ada ikatan ganda, ada ikatan rangkap, ya, ada ikatan tunggal. Itu akan mempengaruhi ke melting point, ke titik cair. Ya. Jadi kalau minyak goreng dari sini dibuat dari sini. Ini pun tidak semuanya lemaknya tidak satu jenis, berbagai macam jenis. Gitu ya.